Yang penting ya satu, kuncinya kalau mau sukses, usaha lancar, rezeki juga mestinya halal ya kan Mas? Iya. Iya, yang pertama jangan pernah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam ini saya mengundang kembali Mbak Elinda untuk mendetilkan kelengkapan kisah pengalamannya. Dan karena banyak teman-teman yang menanyai bagaimana tetangga yang suka nyinyir, dan setelah mendapatkan uang dari Dewi Lanjar bagaimana, ada efeknya apa enggak, dan terus pulangnya siang apa malam. Nah, kita langsung saja bertanya ke Mbak L ya, kayak gitu. Apa kabar Mbak L? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini Mbak, mohon maaf nih. Nah, pertanyaan pertama, setelah sampean mendapatkan uang dari Dewi Lanjar, apakah ada efeknya apa enggak Mbak? Jadi begini Mas, ya mungkin kalau misalnya saya niatnya nggak baik, terus kayak misalnya saya mencari pesugihan, terus kayak yang lain sebagainya, mencari dukun apa ini itu dan lain sebagainya, mungkin bisa ada efeknya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gak ada efeknya apapun, dan alhamdulillah usaha semakin lancar, daganganku, butikku semakin maju. Dan sekarang Mas, alhamdulillah buktinya itu udah ada 5 tempat sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah banget. Dan saya sekarang seperti yang Abah Mas lihat, saya masih sehat, saya masih diberi umur, dan keluarga saya juga, orang tua saya, anak saya, saudara saya, teman-teman saya. Bahkan sekarang teman-teman saya tuh banyak yang beli baju di toko saya Mas. Katanya bilang gini, kamu itu usaha apa? Kok sekarang kok jadi berubah drastis? Kayak sekarang usahanya makin lancar, kamu tambah cantik, kamu maksudnya rumahnya sekarang udah besar gitu loh. Banyak sekarang keluarga saya, alhamdulillah orang tua saya sehat, anak saya sehat, alhamdulillah diri saya juga sehat, dan jadi nggak ada efeknya apapun Mas. Sampai sekarang kan tetangga kemarin yang ngirim sampah, yang tetangga yang nyinyir, yang tetangga setiap hari nyindir-nyindir. Padahal sekarang kalau aku keluar rumah, itu tetangga itu pada ramah-ramah semua Mas. Jadi kayak, maksudnya ke aku itu kayak baik banget lah intinya. Misalnya kalau lagi di depan rumah, biasanya aku langsung keluar tuh pada diam semua, pada nyapa aku semua Mas. Sekarang itu ramah semua, karena kan ya emang banyak sih yang utang ya di situ ya. Jadi kayak aku niatan mau balas dendam ya enggak, niatan maksudnya yang penting itu kan karena kata Allah kan nggak boleh balas dendam kan. Lagian juga orang tua aku nggak pernah ngajarin untuk balas dendam. Jadi kayak aku nggak ada niatan buat balas dendam apa lain dan sebagainya. Kalau ke situ ada orang yang mengutang ya aku kasih. Terus kalau ada yang bilang katanya bajunya udah nggak bagus, nggak kayak kamu, ya emang aku kasih Mas, jujur. Ini aku jujur loh ya, emang aku kasih. Jadi kayak orangnya itu karena mereka jahat ke aku, terus aku balasnya itu dengan, maksudnya dengan kasih sayang, dengan lembut, dengan ramah, iya, dengan kebaikan, mereka pun akan luluh dengan sendirinya. Dan mereka pun sekarang tambah sayang ke anakku, ke orang tuaku, bahkan baik-baikin loh Mas. Gitu. Tapi alhamdulillah ya Mas, bukannya aku mau menyombongkan diri ini, tapi walaupun ini maksudnya aku udah punya segalanya ini tuh, tapi aku nggak lupa ya, walaupun entah itu sebulan sekali, entah itu berapa hari, alhamdulillah aku nggak lupa sedekah ke masjid, ke setiap panti asuhan, ke
ke setiap pengemis, jadi ke setiap orang yang membutuhkan ke aku, walaupun mereka ngutang terus kayak aku nggak nagih nggak apa mas. Jadi aku biarin, kalau mereka mau nyerutang ya alhamdulillah, kalau mereka maksudnya nggak mau ya mungkin mereka kan lagi butuh ya kan, maksudnya mereka lagi nggak ada uang buat nyerutang, jadi kayak aku biarin aja gitu loh mas, bahkan sampai sekarang gitu loh. Oh iya mbak, ini pertanyaan pribadi saya. Iya, bagaimana mas? Jadi bagaimana caranya agar usaha kita itu tetap lancar? Contohnya seperti mbak itu yang punya kayak butik, sampean kan selalu lancar, banyak yang minat, yang tadinya nggak minat jadi banyak yang minat. Iya. Itu caranya itu sampean mengelolanya itu bagaimana mbak? Ya mengelolanya intinya kayak gini mas, punya karyawan yang jujur, terus kita juga nggak, maksudnya jadi orang nggak pelit, jadi kan karyawan kan betah di kita. Terus intinya yang pertama, jangan lupa sholat 5 waktu, yang kedua jangan lupa berdoa sama Gusti Allah, bagaimanapun cara biar usahanya tetap lancar, dan yang ketiga itu jangan pernah maksudnya membangkang ke orang tua. Kayak yang penting itu intinya nurut sama orang tua. Yang penting kan apa perkataan orang tua itu kan positif ya kan mas. Karena kan yang rawat kan orang tua. Jadi kayak jangan lupa bersedekah ke anak yatim, ke panti asuhan. Terus kayak orang yang nggak mampu, kayak misalnya orang yang nggak bisa jalan, orang yang maksudnya nggak bisa lihat, itu jangan lupa. Karena apa yang maksudnya kita punya itu semua itu hanya titipan gitulah mas. Apa yang maksudnya Allah akan ambil itu semuanya bisa diambil dengan sekejap mata gitu. Jadi apa yang dibilang katanya kun fayakun emang itu nyata. Jadi yang penting jangan lupain Gusti Allah, jangan telat sholat 5 waktu, itu harus, jangan lupa berdoa gitu loh. Begini mas, diantarnya itu pas sampai rumah itu aku jam 8 malam kalau nggak salah. Soalnya itu pas aku sampai ke rumah emang kemarin aku belum nyeritain ya kan mas, belum nyeritain sedetail-detailnya. Maksudnya kayak netizen tanya kan wajar, iya karena kan nggak tahu. Pas aku sampai rumah itu, pas adik aku bukain pintu itu aku sampainya kan emang di dinding ada itu kayak jam. Jadi aku pas itu lihat, loh kok ternyata udah jam 8 malam ya kan mas. Lagian juga aku nggak berpikiran yang gimana. Yang berpikirnya itu kan katanya orang tua bilang katanya aku kan udah 40 hari hilang kan. Iya, betul. Ya jadi aku mikirnya itu kayak pas baru pulang itu mikirnya ke orang tua, pengen ketemu orang tua, pengen ketemu anak, intinya pengen ketemu sama keluarga gitu loh. Jadi kalau netizen bertanya pulangnya itu saya itu siang apa malam, pulangnya itu jam 8 malam sampai rumah. Mengenai tentang suami sampean ini, iya. Dulu kan katanya pernah meninggal karena sampean, katanya berniat untuk membahagiakan, tapi hanya beberapa bulan. Iya. Nah, itu suaminya udah pulang kembali karena sampean udah kaya, apa masih sendiri-sendiri atau bagaimana mbak? Enggak, kalau sekarang saya itu masih sendiri mas. Jodoh itu udah ada yang ngatur. Jadi sekarang intinya jalanin aja usaha yang sedang aku jalanin. Yang penting buat orang tua bahagia. Kalau mestinya didatangkan jodoh, aku nggak akan nolak. Jodoh kan nggak akan kemana. Betul. Iya. Jadi maksudnya kalau sekarang itu belum mikirin tentang soal cowok ya kan mas. Iya karena maksudnya pernah bikin trauma juga ya kan. Jadi yang penting sekarang besarin anak, buat anak bahagia. Yang pertama itu buat orang tua bahagia ya kan mas. Iya. Iya jadi kayak gitu. Oh iya mbak, ini ada pertanyaan kembali. Terus yang bekerja di toko butik sampean, semua ada berapa karyawan mbak?
Alhamdulillah itu yang sekarang itu satu toko itu 2 karyawan mas. Jadi ada 10 karyawan total. Tapi kan yang 2 itu yang kan buat jaga di rumah satu toko. Terus yang jaga itu adik aku sama ponakan aku. Jadi karyawannya itu di 8 orang. Dan alhamdulillah sekarang saya berpikir mau menambah usaha lagi. Tapi sekarang saya lagi berpikir tempatnya di pasar mana atau di daerah mana gitu loh. Jadi niatnya itu kalau enggak 3 butik lagi, mungkin 4 butik lagi mas. Ya. Memang selain butik, Mbak itu nggak suka atau dari khas makanan, kuliner atau apa gitu, memang nggak suka gitu? Iya sih suka aja mas. Tapi kayak maksudnya itu lebih suka ke perbutikan aja. Emang kayak pernah berpikir mau buka skincare, tapi kayak nggak suka aja, lebih buka ke butik karena juga kan yang beli sekarang kan udah banyak. Bahkan setiap hari itu mungkin udah nggak kehitung sekarang orangnya kan. Jadi saya itu nggak setiap bulan, jadi setiap 2 minggu sekali kan saya belanja. Ya jadi sekarang mikirnya lebih ke butik aja, bukannya nggak suka ya mas. Tapi emang sekarang mungkin saya bisanya di bidang itu butik gitu loh. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Jadi ada teman kita yang berkomentar, katanya mau ikut sampean kerja di tempat Istana Dewi Lanjar. Itu bisa apa enggak mbak? Ya kayaknya enggak sih mas ya. Karena saya pun tuh sekarang tempatnya lupa, nggak tahu di mana ya kan, nggak tahu tempatnya di mana. Kalau saya ingat, kalau bisa mungkin udah orang desaku udah tak bawa ke sana semua ya kan. Iya jadi kayak kesannya kalau tanya kayak gitu tuh aneh. Ya anehnya kayak kalau orang kayak gitu kan mungkin hanya orang yang beruntung. Iya nggak semua orang itu bisa kayak gitu kan. Jadi maksudnya kayak aku aja lupa di mana tempatnya, maksudnya kayak bisa arahnya kemana ya kan. Jadi gini mas, ini Ratu Dewi Lanjar pernah bilang ke aku gini, katanya itu orang mau hatinya bersih, mau maksudnya kayak hatinya kotor itu semua itu Nyi Ratu itu tahu semua. Jadi orang yang hatinya bersih, yang hatinya lembut itu dia tahu. Dan apalagi kalau orang yang hatinya kotor, kalau yang tentang maksudnya pernah nyeritain dia atau ngejelek-jelekin dia, itu semua tahu mas. Jadi kalau pesanku sih ya jangan pernah bilang tentang kejelekannya Nyi Ratu, karena walaupun kita maksudnya menjelekan di sini misalnya kan, karena di sana itu Nyi Ratu itu tahu semuanya. Dan Nyi Ratu pernah bilang dia itu katanya megang kunci itu 7 kunci mas. Bahkan aku pun nggak tahu entah itu kunci maksudnya kunci seluruh memegang seluruh Pekalongan ya kan, entah itu memegang seluruh dunia atau entah itu apapun, aku nggak tahu. Yang penting itu maksudnya Nyi Ratu itu pernah bilang aku itu sekarang memegang 7 kunci doang, begitu doang. Makanya aku jadi pertanyaan di dalam hati kan, maksudnya kayak kunci itu kunci apa. Tapi kan kalau sekarang aku nggak ada maksudnya di hati nggak ada niatan untuk bertanya tentang itu ya kan. Karena sekarang aku udah dipertemukan dengan dia, udah kerja di rumahnya. Sekarang aku pun udah bersyukur banget, karena aku nggak pernah menduga akan maksudnya dapat rezeki yang sampai sekarang. Jadi kalau tentang maksudnya netizen bertanya mau ikut kerja ke aku bisa nggak, jadi jawabannya itu aku nggak tahu. Karena maksudnya kayak aku tuh pun sekarang lupa di mana rumahnya, jalannya kemana, pulangnya aku dianterin kemana, aku pun nggak tahu mas gitu. Jadi jangan bertanya yang aneh-aneh, karena kalau hati kita itu nggak baik, suka ngejelek-jelekin dia, maksudnya suka kayak ngomongin dia tuh, karena di sana itu dia tahu semua mas, itu loh. Nah ini
pertanyaan terakhir nih Mbak. Iya. Apakah sampean setelah sukses menjadi itu, apakah tidak ada niatan untuk mencari pendamping hidup Mbak? Ya sebenarnya sih kayak pendamping hidup sih butuh ya Mas. Maksudnya kayak aku tuh kadang kasihan gitu ngeliat anak yang kemana-mana sama ayahnya, yang naik motor, yang maksudnya kemana, yang diperhatiin banget sama ayahnya. Bahkan anakku pun sampai bertanya, "Ma, ayah kemana ya? Kok kerja nggak pulang-pulang?" gitu kan Mas. Ya karena kan aku bilangnya kan katanya kan lagi kerja, ya biar nggak bikin dia sakit hati. Terus aku tuh pengen banget loh naik motor sama ayah gitu kan, naik motor kayak yang namanya mesti kayak anak yang di situ kan namanya disebutin kayak yang ini gitu kan. Terus aku bilang, "Iya nanti ya, ayah lagi kerja belum pulang, nanti kalau ayah udah pulang nanti ibu mau apapun, maksudnya kamu mau apapun nanti diturutin sama ayah, mau kemana, mau beli ini, mau beli itu," gitu kan. Ya kalau masalah untuk berumah tangga sih aku emang jujur emang kepengen ya kan Mas. Tapi maksudnya karena nggak kepengennya itu pernah berpikir karena trauma dibuat sakit hati sama laki-laki ya kan Mas. Kan Mas kan tahu sendiri yang aku pernah ceritain itu. Terus tapi kalau sekarang emang ya butuhnya itu ya sekarang diri sendiri juga butuh pendamping, butuh kasih sayang ya, walaupun kasih sayang kedua orang tua itu nggak pernah berhenti kan Mas. Tapi kan ya masih kurang, ada yang ganjil gitu, butuh kasih sayang seorang suami kan. Kalau bisa dibilang maksudnya kalau butuh mau berumah tangga atau enggak, jawabannya ya pengen sih Mas. Pengen juga ngebagian orang tua, pengen juga ngebagian anak ya kan. Tapi kalau sekarang itu masih milih-milih Mas, karena takutnya kan mencari yang salah lagi kayak kemarin ya kan. Ya nanti malah bikin trauma lagi, bikin ngedrop lagi, apa yang lain sebagainya gitu loh Mas. Apakah ada pesan-pesan yang akan disampaikan ke orang-orang yang menonton kayak gitu? Ada Mas. Yang penting ya satu, kuncinya kalau mau sukses, usaha lancar, rezeki juga mestinya halal ya kan Mas. Ya yang pertama jangan pernah lupa sholat 5 waktu sama berdoa. Terus juga jangan lupa sholat tahajud. Terus yang kedua jangan pernah membangkang kepada omongan orang tua. Terus jangan pernah membuat sakit hati orang tua ya kan Mas. Karena kalau orang tua mungkin udah sakit hati, omongannya kan kadang bisa apapun. Itu kan bisa maksudnya katanya didengar sama Allah ya kan. Iya, jadi jangan pernah membangkang omongan kedua orang tua. Terus yang ketiga jangan lupa bersedekah. Iya, jadi misalnya kalau ada tutur kata yang salah atau yang kurang mengenakan atau yang kurang sopan atau lain sebagainya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin cukup sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.